kok suruh biaya sendiri? Dia dimintain ya Bu ya. Iya, karena setahu saya kalau di Arab Saudi itu majikan yang bayar semuanya. Tetapi nanti perlakuan Oh majikan itu seperti apa dan bagaimana kan saya kurang tahu. Tapi kalau bibimu diajak temennya terus habis itu dimintain uang, saya rasa itu penipuan itu. Karena kalau ke Arab Saudi atau iya. ke Malaysia itu tidak mungkin dimintain uang. Iya, iya. Hmm. Jadi itu pasti pasti ada yang nggak benar di situ. Coba dicek di BP2MI atau di pemerintahan itu. Itu udah nggak bener itu. Katanya untuk dibuatin paspor. Paspor itu tanggung jawabnya PT, ngapain kamu bayar? Gitu. Karena kan kita di kampung ini. Ya, walaupun di kampung kan informasi sudah kemana-mana. Jadi nggak ada alasan lagi kalau di Jadi kampung kalian tidak mendapatkan dimintain informasi. katanya Bener nggak? pertama itu untuk ngurus-ngurus berkas. Pertama dulu 3 juta. Nggak mungkin kalau di luar negeri biaya itu ngapain ke luar negeri? Itulah Bu. Nggak mungkin, Karena itu udah nggak katanya bener itu. Laporkan saja sama pemerintah itu. pinjam-pinjam dulu katanya. Itu. Ya saya rasa itu jangan diikuti, nanti nyampe di Arab Saudi kamu tahu nama PT-nya, alamatnya. Iya iya Bu. Iya, kamu harus nyelidikin, jangan mudah percaya apa yang disampaikan. Oh iya iya, iya. Nggak ada itu kayak gitu. Itu kalau terjadi apa-apa dengan TKW-nya itu ada nggak tanggung jawab dari PT-nya Bu? Ya kalau lewat PT ya ada, tapi kalau nggak lewat PT, lewat calo kayak gitu ya nggak ada. Siapa yang bertanggung jawab? Kan sekarang pemerintah sudah membuka Arab Saudi. Cari PT yang benar. Oh, Kalau sudah suruh bayar itu bisa saya pastikan itu nggak benar itu. kalau disuruh bayar duluan ya Bu ya? Kebanyakan seperti itu. Iya iya, iya. Jadi jangan Pertama percaya 3 dengan juta. walaupun kalian orang kampung minim informasi, jangan percaya. Iya, iya. Jadi Pertama jangan 3 mudah juta. percaya. Kemudian 3 juta itu untuk ngurus-ngurus katanya untuk rekening gitu 3 juta. Habis itu untuk paspor dimintain 7 juta. Ya, Dan lucunya ini katanya itu temennya Bu, udah lama temennya waktu SMA. ya silahkan percaya. Silahkan percaya. Kalau kalian percaya, kalau ada apa-apa ya jangan minta bantuan ke pemerintah, karena pemerintah sudah memberikan jalur yang benar. Terus kalian ngapain bayar? Cari PT-nya dulu. Tanyakan sama Disnaker PT-nya itu benar apa enggak. Oh, oh, coba nanti saya tanyain nama PT-nya Bu ya. Iya, nama PT-nya harus dilaporkan ke Disnaker. Tahu saya bibi saya nggak tahu itu tentang PT-PT-an gitu, nggak tahu. Dia cuma tahu paspor berangkat nanti di sana diurus gitu. Oh, ya nggak bisa. Kalau kayak gitu berarti dia ilegal. Nanti kalau ada kecelakaan dipukulin majikan atau seperti apa, teriak-teriak itu. Nggak ada yang bisa bantu itu. Oh iya. Heeh. Jadi jangan mudah percaya dengan omongan orang luar. Dan untuk telepon aja dia katanya bibi saya nelpon dengan dia cuman 2 menit mati, 2 menit mati katanya. Untuk nelpon gitu butuh pulsa yang besar katanya gitu. Lah saudaramu posisimu sekarang ada di mana? Kami posisi di apa Bu? Aceh Selatan. Kamu ada di Aceh Selatan, terus bibimu ada di mana? Sama Bu, di Aceh Selatan juga Bu. Hati-hati loh, nanti ditipu itu, nanti ada apa-apa sama bibimu lah. Nanti disiksa, Nah siapa ini yang akan bela?
Ini karena saya ada cek-cek di browser tentang TKW gitu kan, tentang Terus? TKW. Dan saya temukan nomor ibu di YouTube-nya ibu ya. Lah kenapa kamu kok tertarik nyari saya? Karena saya penasaran, karena ini kan lagi bimbang nih, si bibinya lagi bimbang. Terus? Karena itu temannya sendiri, temannya. Dan suara itu betul nggak? Saya sudah tanya, itu betul nggak suara teman ibu? Kok teleponnya kok cuma 2 menit udah ada nggak video call? Hati-hati itu ngaku-ngaku temen ternyata nanti dibawa ke Kamboja lagi. Soalnya kalau nggak pernah ketemu jangan percaya. Nanti diambil ginjalnya lah. Ini itu malah bahaya itu. Terus saya tanyain gini, itu betul nggak bu? Ibu suara temen ibu? Iya betul, ini memang betul. Video call ada nggak? Katanya nanti dia lagi nyapu, lagi kerja gini gitu. Yang penting saya sudah mengingatkan. Kenapa? Karena banyak sekarang suara hampir sama itu tapi tipu-tipu. Video call harus cari alamatnya, nyuruh orang menyelidiki. Jangan percaya begitu aja. Soalnya kebetulan orang yang menjual sindikat itu posisinya dia ada di mana? Saya kurang tahu. Pokoknya ada di Sumatera posisinya dia. Orang yang nipu-nipu jual ginjal itu. Ya bu, dan terus saya tanya kayak mana prosedur pemberangkatan TKW. Saya browser gitu. Saya tengok-tengok di YouTube. YouTube ibu kalau ada yang berkeluh kesah, ada yang curhat gitu kan. Dan memang belum saya sampaikan kalau memang di YouTube ada seperti ini karena belum ketemu dengan bibi itu, dan sudah beberapa kali saya telepon mau menyampaikan ini, bibinya belum angkat gitu. Pokoknya hati-hati saja, saya sudah mengingatkan. Di media sosial saya itu banyak sekali orang yang dijual ginjalnya. Mereka cuma kenal di Facebook ngaku-ngaku temen tapi ternyata bukan temen loh ya. Harus dicari, diselidiki dulu. Iya. Dan ini bibi saya sedang mengumpulkan uang gitu. Dan saya bilang jangan dulu gitu, kita cari dulu informasi. Betul. Jadi jangan mudah percaya. Karena bagaimanapun juga harus melalui PT. Harus melalui pemerintah, harus melalui kementerian. Kalau tidak melalui kementerian itu berarti bohong. Itu bohong itu. Kalau yang nggak melalui PT itu bisa nggak balik ya bu ya? Iya, kalau nggak balik disiksa, dibunuh di sana, dipancung, siapa yang bantu? Kan pemerintah tidak tahu. Gimana bu? Kalau sampai dipancung atau diperkosa atau diapa kan siapa yang bantu? Karena dia kan tidak melalui pemerintah. Karena untuk menjadi pekerja migran, untuk menjadi TKW itu harus ada surat pengantar dari kelurahan, fotokopi asli, fotokopi KK, akte kelahiran, ijazah, surat nikah, surat cerai, izin orang tua atau suami, surat status perkawinan, itu baru bisa. Jadi kalau tiba-tiba berangkat karena buat paspor itu sudah pasti palsu. Karena apa? Untuk menjadi TKW itu harus mencari informasi, memilih negara tujuan, menentukan sektor pekerjaan, menyiapkan berkas. Harus ada pemeriksaan kedokteran, medikal, psikologi. Harus ada surat perjanjian, mengurus paspor, mengurus asuransi, menandatangani perjanjian kerja, mengurus visa. Setelah itu melakukan PAP, pembekalan akhir. Terus setelah itu menerbitkan EKTKLN. Baru diberangkatkan. Jadi kalau tiba-tiba berangkat itu bisa dinyatakan bahwa itu tidak resmi. Paham ya? Paham bu. Jadi kalau tiba-tiba buat paspor itu bisa dikatakan nggak resmi. Iya. Suruh hati-hati bibimu sebelum ada apa-apa di sana. Untuk memulangkan apa bu, TKW yang udah nggak balik-balik gimana tuh bu ya? Mau tanya juga.
Nggak bisa, kalau dia nggak mau balik ya nggak bisa dipulangkan. Begitu ya, Bu? Lah kalau dia nggak mau balik